Selamat datang di OSBA, obrolan santai bersama Arya. Hai guys, hari ini kita akan ngobrolin seputar ginjal nih, terutama untuk urutan penyaringan darah dan pembentukan urin pada ginjal. Aku rasa makananku kurang formal nggak sih? Oke, kita ganti dulu ya. Dalam transisi dalam 3, 2, 1. Wah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, mari kita kenalan dengan ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh manusia yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia. Mau lihat gambarnya? Oke, aku kasih lihat. Ini adalah gambar dari ginjal. Setelah kita lihat gambar dari ginjal, mari kita bahas lebih dahulu manfaat-manfaat yang ada di ginjal. Sebenarnya kalau kita bahas tentang manfaat dari ginjal itu ada banyak. Tetapi pada video ini aku hanya memberikan 3. Kenapa? Karena 3 ini adalah modal utama kita atau yang paling mudah untuk dipahami dan dicerna. Dan mungkin salah satu hal-hal pokok yang ada di ginjal. Yang pertama, menyaring darah dari zat-zat yang tidak berguna sehingga membentuk urin. Yang kedua, mengatur konsentrasi nutrisi pada darah. Yang ketiga, mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai penyaringan darah dan pembentukan urin pada ginjal, menurut kalian, ataukah penyaringan darah pada ginjal dan pembentukan urin ataukah memiliki tahapan yang sama atau berbeda nih? Gimana? Ya, benar. Keduanya memiliki tahapan yang sama, yaitu 3 tahapan. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Mari kita bahas lebih lanjut. Let's go! Yang pertama filtrasi. Menurut teman-teman nih, apa sih filtrasi? Ya, benar banget. Filtrasi adalah penyaringan darah agar molekul besar tidak dapat masuk ke dalam nefron, sehingga hanya molekul kecil yang dapat masuk. Nah, kamu kan bilang molekul besar. Kira-kira apa sih molekul besar itu? Oke, aku kasih tahu ya. Molekul besarnya itu adalah protein, teman-teman. Protein. Oke, protein. Lalu untuk, kan kamu bilang molekul kecil yang dapat masuk nih. Apa aja sih, Arya? Oke, molekul kecilnya itu ada beberapa sih. Aku kasih tahu aja ya. Yang pertama ada air, kedua glukosa, ketiga asam amino, keempat NaCl, dan masih ada beberapa lainnya. Terus untuk tempat terjadinya filtrasi ini berada di glomerulus. Teman-teman mau lihat gambarnya? Oke, aku kasih lihat ya. Nah, gimana nih teman? Udah pada lihat kan? Nah, kalian sadar gak sih kalau ini glomerulus ada kayak gimana ya? Kayak ada mencekram glomerulus ini. Teman-teman tahu nggak yang ini namanya apa? Ini kan glomerulus. Ini apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya benar, namanya adalah kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini tuh juga ada kayak sel-sel di sini ya, yang kayak antara ini ada kayak sel-sel set kayak taring-taring gitu. Nah, itu namanya adalah sel podosit. Sel podosit itu juga berguna untuk menyaring, teman-teman. Menyaring molekul berukuran besar seperti protein yang kayak tadi juga. Itu bisa disaring lewat sel podosit itu juga. Nah, untuk tambahan informasi nih teman-teman, glomerulus plus kapsula Bowman ketika digabungkan itu memiliki nama badan Malpighi, yaitu seperti nama kalau gabungan gitu loh teman-teman, biar agak bingung namanya badan Malpighi. Nah, dari filtrasi ini menghasilkan urin primer ya, hasilnya tuh urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi dari namanya nih, menurut teman-teman apa sih reabsorpsi? Ya, benar. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Nah, di reabsorpsi ini tuh ada transport aktif dan transport pasif. Nah, untuk transport aktif nih, teman-teman tahu nggak apa aja kira-kira zat-zatnya tuh apa aja sih? Ayo, apa aja? Ya, benar. Ada NaCl, glukosa, asam amino, dan masih banyak lainnya. Lalu untuk transport pasif, teman-teman ada yang tahu? Ya, benar juga. Ada urea, air, dan NaCl. Nah,
Lalu selanjutnya ada tempat terjadinya itu di mana, Arya? Nah, tempat terjadinya proses reabsorpsi ini berada di tubulus contortus proximal hingga tubulus contortus distal. Mau lihat gambarnya? Oke, aku kasih lihat lagi. Oke, teman-teman udah pada lihat kan? Nah, teman-teman masih bertanya, loh, kelengkung Henle-nya kok nggak ada sih? Jadi gini teman-teman, aku kan bilang tubulus contortus proximal hingga tubulus contortus distal. Jadi lengkung Henle-nya itu termasuk, kalau teman-teman lihat di gambar tadi kan, ini tubulus contortus proximal. Nah, yang ini tubulus contortus distal. Nah, itu ada juga bagian ini. Nah, jadi lengkung Henle itu termasuk salah satu termasuk tempatnya itu termasuk, sehingga aku bilang tadi tubulus contortus proximal hingga tubulus contortus distal. Nah, hasilnya dari reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Oke, urin sekunder teman-teman. Yang ketiga ada augmentasi. Menurut teman-teman, apa sih augmentasi? Ya benar, augmentasi adalah penambahan zat beracun dan yang masih terbawa darah. Zat ini tuh dari kapiler peritubuler ke nefron. Nah, kan zat ini tuh itu apa? Ada transport aktifnya nih. Menurut teman-teman, transport aktifnya itu contohnya apa aja sih? Ya benar, ada ion H+, K+, dan bila teman-teman minum obat nih, mungkin ada juga tergantung di dalamnya. Nah, tempat terjadinya ini itu berada di tubulus contortus distal hingga ductus collectivus. Mau lihat gambarnya? Oke, aku kasih lihat lagi. Nah, hasil daripada ini adalah urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya itu apa? Ya udah, artinya urin sesungguhnya itu ya urin dari hasil yang reabsorpsi tadi. Pokoknya tuh urin sesungguhnya udah gak ada lagi proses-proses lain itu, oke? Bener-bener urin yang udah hasil. Nah, selanjutnya kan kita tadi udah bahas mulai dari filtrasi, reabsorpsi, terus augmentasi. Kita juga udah tahu tempat-tempatnya. Tapi teman-teman sadar nggak sih? Kalau kita lihat ginjal nih, kan kita kan nggak kelihatan ya di mana glomerulus, di mana itu. Jadi aku kasih kayak ancer-ancer nih teman-teman. Kalau teman-teman disuruh kan ada gambarnya ginjal. Terus teman-teman ditanya nih sama gurunya, glomerulus itu di bagian mana ya sih? Terus ductus collectivus itu di mana? Terus kalau itu kan tadi kan udah urin sesungguhnya itu kumpulnya di mana? Oke, jadi gini. Glomerulus, ingat-ingat ya, ini gambar ginjal sekalian. Ini udah di kanan. Nah, sekarang aku kasih tahu. Glomerulus itu tempatnya di korteks. Oke, di korteks. Lalu untuk ductus collectivus itu berada di minor calis hingga mayor calyx. Oke. Lalu untuk berkumpulnya semua urin atau urin sesungguhnya itu tuh berkumpul di pelvis renalis. Selanjutnya mari kita bahas tentang penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama ada albuminaria. Nah, albuminaria ini penyakit yang ditimbulkan saat kalau kita buang air kecil. Nah, buang air kecil itu terdapat kandungan proteinnya, teman-teman. Nah, diujinya pakai apa ya? Diujinya itu pakai biuret. Kalau warnanya semakin ungu, artinya itu proteinnya banyak terkandung. Nah, itu harus diwaspadai, teman-teman. Karena itu yang rusak adalah bagian glomerulus. Dan kemungkinan besar kalau proteinnya aja itu udah keluar itu cukup berbahaya, teman-teman. Oke. Jadi yang rusak adalah glomerulus, menghasilkan kencing yang terdapat protein di dalamnya. Yang kedua ada kencing batu. Nah, kencing batu ini terjadi karena adanya endapan kalsium dan asam urat yang membentuk kristal kalsium karbonat, atau dalamnya kimia lah, kita pakai bawa unsur kimia sedikit, yaitu CaCO3 pada ginjal sehingga menghambat jalur keluarnya urin. Makanya kalau teman-teman lihat nih, kalau
ada orang yang sakit kencing batu, mohon maaf nih, itu biasanya tuh kesakitan kalau buang air kecil teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin kita harus ngerawat ginjal juga, oke? Selanjutnya yang ketiga ini penyakit yang menurut aku paling wah bahaya banget teman-teman, jangan sampai kita kena, oke? Yang ketiga ada hemodialisis, yaitu penyakit dimana kita tuh harus cuci darah terus teman-teman. Itu karena kerusakan ginjalnya udah akut banget, bener-bener dia tuh gak bisa menyaring zat-zat toksik yang berada pada darah. Nah itu tingkatnya udah bener-bener fatality teman-teman, oke? Itu udah bener-bener aduh itu bahaya banget teman. Nah itu tuh perlu dibantu sama alat yang disebut dengan dialiser. Nah dialiser ini itu tuh kayak alat seperti membran selektif permeable dan cairan dialisat. Nah cairan ini berisi zat yang berguna bagi tubuh seperti glukosa dan garam. Nah ini gunanya itu untuk mengontrol aliran suhu dan tekanan darah, oke? Nah untuk cara kerjanya sendiri kalau kita lihat ya, karena ini udah apa juga ya, jadi cara kerjanya itu mirip seperti filtrasi pada glomerulus. Nah zat-zat yang racun itu dan sisa metabolisme itu dapat menembus membran semi permeable. Nah itu tertangkap dan dialister darah yang sudah bersih dialirkan kembali ke dalam darah. Jadi konsepnya tuh mirip kayak filtrasi yang tadi itu, oke? Nah, setelah tadi kita bahas 3 penyakit itu cukup horor ya teman-teman ya. Sekarang supaya nih kita terhindar, aku mau kasih tips nih buat teman-teman cara merawat ginjal kita supaya sehat. Yang pertama, mencukupi kebutuhan air pada tubuh. Yang kedua, memakan makanan yang sehat. Ketiga, menjaga tekanan darah kita. Yang keempat, tentunya rutin berolahraga. Yang kelima, sebisa mungkin menghindari atau bahkan jangan pernah menyentuh yang namanya alkohol dan merokok. Dan kita juga harus bersyukur karena berkat yang diberikan oleh Tuhan ternyata sebegitu besar untuk kita ciptaannya. Sekian video dari saya mengenai biologi ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!